Bismillah. eh, Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-iradah. Al-iradah artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala punya sifat itu berkehendak. Dalam suatu ungkapan dikatakan wala yakunu illa ma yurid. Tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi sesungguhnya apa yang ada di alam semesta ini, di dunia ini, langit, di bumi, dan beserta semua isinya itu semuanya tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, al-iradah di satu sisi ya, dibagi menjadi dua, ada al-iradah asy-syar'iyyah dan al-iradah al-kauniyah. Ya, ada kehendak yang sifatnya asy-syar'iyyah dan al-kauniyah. Apa itu al-iradah asy-syar'iyyah? Yaitu segala kehendak Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang dicintai, berupa hal-hal yang diingini, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun al-iradah al-kauniyah adalah kehendak, segala sesuatu kehendak, baik itu yang diingini ataupun yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya pasti terjadi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berupa asyariyah, yaitu sesuatu yang diingini, disukai, dicintai, ya, tetapi belum tentu itu terjadi, belum tentu terjadi. Contohnya misalkan Fir'aun ya, atau Abu Jahal misalkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ingin si Abu Jahal itu masuk Islam, atau Fir'aun ya, ataupun sejenisnya ya, yang masuk ke dalam agama Islam, yang masuk ke dalam uh, ajaran yang benar, jalan lurus, ajaran yang telah dibawa oleh para rasul-rasul sebelumnya. Bukankah Allah ingin mereka masuk ke dalam Islam, itu agama tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul-rasul sebelumnya? Jawabannya pasti iya. Tetapi apakah kemudian si Abu Jahal dan si Fir'aun itu kemudian masuk Islam? Ya, Fir'aun yang begitu kejamnya, yang mengaku diri sebagai Tuhan, apakah kemudian dia masuk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu Taurat? Tidak. Begitupun dengan Abu Jahal misalkan. Apakah kemudian dia masuk Islam, ya, menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabannya juga tidak. Tetapi Allah ingin mereka masuk Islam. Allah ingin mereka itu masuk Islam. Oleh karenanya Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk mendakwahkannya kepada jalan kebenaran. Begitupun Abu Jahal. Abu Jahal ya apa namanya didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya masuk Islam. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin ya, berkehendak, ingin ya, supaya mereka itu masuk ke dalam Islam. Tetapi apakah kemudian mereka masuk Islam? Tidak. Itulah makanya bahwa al-iradah Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya sifatnya syariah itu belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Nah, beda dengan kalau al-iradah al-kauniyah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu berupa sesuatu yang dicintai ataupun yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pasti terjadi. Dan ini pasti terjadi. Oleh karenanya ada istilah iblis, ada malaikat, ada para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, ada baik dan benar ya, ada hitam dan putih, ada jalan yang lurus dan ada jalan yang sesat. Nah, jalan yang lurus tentunya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang sesat tentunya jalan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan pengikut-pengikutnya. Begitupun dengan pengikut-pengikut iblis itu juga dibenci, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau al-iradah al-kauniyah ini adalah
kehendak Allah yang pasti dan berjalan ya, dan sudah terjadi, sedang dan akan terjadi. Ini kalau al-iradah al-kauniyah. Oleh karenanya lebih jelas lagi, ada al-iradah juga dibagi menjadi dua. Ada al-iradah lidzatihi, ada li ghairihi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala karena zatnya, ya, karena zat yang dikehendakinya itu. Contohnya misalkan Nabi Muhammad SAW atau para utusan-utusan yang lain, Rasul atau bahkan malaikat-malaikat begitu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak kepada Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, ataupun kepada para Nabi Rasul yang sebelumnya, ya. Uh, Tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Abu Lahab misalkan, atau Abu Jahal misalkan, atau orang yang lain misalkan dijadikan sebagai nabi dan rasul. Kenapa mesti Nabi Muhammad? Nah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya memang kepada Nabi Muhammad langsung. Allah yang berkehendak tanpa ada pertanyaan. Nah, kemudian kalau di ghairi itu bukan kepada zatnya, tetapi karena yang lain. Karena yang lain ini maksudnya lah karena ada tujuan, ada hikmah di balik itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia terjadi, bukan karena ya zat itu, tapi karena ada yang lain. Misalkan Allah Subhanahu wa taala apakah kemudian uh, menginginkan kerusakan, kehancuran? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kerusakan. Innallaha la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kerusakan, tidak suka. Tetapi bagaimana kalau kerusakan itu terjadi? Nah, itu pertanyaannya. Makanya banyak sekarang peperangan, banyak kehancuran, banyak banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya. Bukankah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala? Nah, iya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik terjadinya sesuatu itu ada tujuan lain, ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Itulah kenapa disebut dengan li ghairi, ada tujuan yang lain. Jelasnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya mengenai masalah ini, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala karena tujuan yang lain, karena ada hikmah yang lain. Itu seperti uh, uh, kerusakan yang terjadi sebagaimana yang dicontohkan, yang telah diterangkan, dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan yang ada di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan kerusakan itu terjadi? Ya, menampakkan kerusakan itu liudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala membuat mereka merasakan sebagian dari akibat yang mereka telah lakukan. Untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang telah mereka lakukan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehendak li ghairi, karena ada tujuannya. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak li dzati, itu memang berkehendak ya karena zatnya orang itu. Contoh seperti Nabi Muhammad diutus, dijadikan sebagai utusan Allah ya. Begitupun dengan utusan-utusan yang lain, para nabi rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya malaikat-malaikat. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya li dzati, karena azatnya. Berbeda dengan li ghairi, Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak ya bukan karena azatnya, tetapi karena ada di balik itu tujuan yang lain, hikmahnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, salah satu contoh di dalam Al-Qur'an bahwa kerusakan yang terjadi, musibah yang terjadi itu bukannya Allah tidak ingin, ya. Bukannya Allah tidak ingin, Allah ingin supaya semuanya bagus, semuanya tentram, supaya tidak ada bencana segala macam, tidak. Tetapi
Allah memang berkehendak untuk itu terjadi, supaya di balik itu ada tujuan yang lain, ada hikmahnya, yaitu la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali bertaubat ya, dan supaya mereka tidak melakukan lagi. Dan begitupun hikmah-hikmah yang lain, tujuan-tujuan yang lain. Adapun tujuan dan hikmah ini kadang kita sebagai manusia memang tahu, dan adapun ya dan adapun kita tidak mengetahui. Tetapi kita yakin bahwa semuanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dan pasti semua ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.